saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan konstitusi pada zaman Nyonya kuno. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa perkembangan konstitusi pada zaman Nyonya kuno, jadi konstitusi konstitusi itu merupakan suatu fundament atau arah dari produk kenegaraan yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan dalam sebuah negara. Nah, karena dalam sebuah negara terdapat banyak pusat kekuasaan, sehingga pada saat itu pendiri-pendiri negara mereka bersepakat untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan tersebut dalam sebuah aturan. Nah, teman-teman bayangkan misalnya pada saat itu kalau tidak ada pembatasan terhadap sebuah kekuasaan, mungkin pada saat itu orang menggunakan kekuasaan-kekuasaan tersebut untuk menjaga atau menjatuhkan orang lain dengan dalil bahwa kekuasaan mereka atau status mereka itu lebih tinggi daripada orang lain, sehingga mereka bisa melakukan hal tersebut. Nah, karena pada saat itu juga karena ada tokoh-tokoh atau pendiri-pendiri negara, sehingga mereka bersepakat untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan tersebut dalam sebuah aturan. Dan pada saat itu juga walaupun sudah ada kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki orang-orang itu, tapi kekuasaan-kekuasaan itu sudah dibatasi dalam sebuah aturan, makanya mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Nah, kemudian perlu teman-teman ketahui juga bahwa perkembangan konstitusi itu sudah muncul sejak zaman Yunani kuno, yang diduga konstitusi itu adalah konstitusi Athena. Nah, konstitusi Athena yang ditulis oleh Artokles waktunya mungkin sekitar 425 sebelum Masehi. Dalam ia mengatakan bahwa konstitusi Athena itu merupakan suatu alat demokrasi yang sempurna. Teman-teman, kenapa ia katakan suatu alat demokrasi yang sempurna? Karena menurut dia bahwa konstitusi Athena ini adalah konstitusi yang sempurna lebih daripada konstitusi sebelumnya. Dia mengatakan bahwa muncul dan lahirnya konstitusi ini membawa dampak yang baik pada masyarakat pada zaman Yunani kuno pada saat itu, sehingga masyarakat di zaman Yunani kuno mereka mengatakan bahwa lahir dan munculnya konstitusi ini membawa dampak yang sangat baik bagi mereka, sehingga mereka ada pada aman ketenangan. Nah, kemudian perlu teman-teman kita juga bahwa pemahaman Socrates yang kemudian dikembangkan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul tentang Politeia dan juga Nomoi. Nah, Politeia atau negara yang membuat ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum, dan juga Nomoi atau undang-undang. Nah, kemudian dalam bukunya juga Aristoteles menulis tentang non politika. Yang dimaksud dengan non politika adalah negara, hukum, dan keadilan. Nah, teman-teman, dari dua pemahaman yang dikeluarkan oleh Aristoteles dan juga Plato, mereka mengatakan bahwa harus dalam sebuah negara itu diterapkan yang namanya aturan atau hukum. Karena mereka mengatakan bahwa misalnya kalau tidak ada aturan atau hukum dalam sebuah negara, itu mungkin ada dalam suatu kekacauan. Nah, makanya pemahaman yang dikeluarkan oleh Aristoteles dan juga Plato itu sangat benar juga, karena menurut mereka mungkin dalam sebuah negara itu perlu adanya aturan atau hukum. Nah, kemudian Armili dan Kusandro mengatakan juga bahwa dalam sebuah konstitusi itu sudah ada dan sudah terkenal sejak zaman itu. Hanya konstitusi itu masih bersifat materi. Teman-teman, kenapa mereka mengatakan bahwa konstitusi itu masih bersifat materi? Karena konstitusi itu memang sudah ada pada saat itu dan sudah terkenal. Hanya konstitusi itu masih bersifat materi karena konstitusi itu belum diletakkan atau ditulis diletakkan atau diterapkan dalam naskah tertulis, sehingga mereka mengatakan bahwa konstitusi itu masih bersifat materi. Nah, sehingga statement atau pemahaman yang dikeluarkan oleh Aristoteles mengenai Politeia dan Nomoi, ia mengatakan bahwa Politeia itu merupakan konstitusi tertinggi, sedangkan Nomoi itu merupakan undang-undang biasa. Nah, dari dua pemahaman yang dikeluarkan oleh Aristoteles itu ada perbedaannya. Nah, ia mengatakan juga bahwa Politeia itu merupakan kekuasaan membentuk, sedangkan Nomoi itu tidak mempunyai kekuasaan sama sekali. Nah, kemudian sejarah perkembangan konstitusi ini sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Oke, berjalan untuk tadi.